Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Di malam hari, Ye Chen terdiam lagi. Ye Chen tidak kembali ke kamar, tetapi masih berlatih di bawah pohon besar. Aliran meridian spiritual bumi yang stabil ditransmisikan dari wilayah terlarang Sekte Zeng yang melalui 9 klon, memungkinkan kultivasinya meningkat dengan cara yang halus. Tiba-tiba angin sepoi-sepoi bertiup, hanya untuk membiarkan Ye Chen membuka matanya. Ye Chen menemukan bahwa di bawah cahaya bulan bintang, sosok berdiri di atas sosok itu bukan tubuh dan jiwa seperti pada umumnya, tapi dia dapat membuat sosoknya menyerupai wujud manusia, dia pasti bukan manusia biasa. Ye Chen mengira salah, dan menggosok matanya, tetapi ketika Ye Chen melihat lagi, benar-benar ada sosok ilusif yang melayang di udara, seperti jiwa. Samar-samar terlihat bahwa itu adalah seorang lelaki dan tubuh yang sedikit kurus, menatap loteng dengan tenang, seolah-olah melihat Liu Yi yang sedang tidur di dalam, dengan perubahan di mata lamanya. Siapa Anda? Ye Chen tiba-tiba berdiri, menatap Xuan Chen yang ilusif sejenak. Dia terlihat sangat baik, tetapi kehadiran orang seperti hantu di tengah malam membuatnya merasa aneh. Mendengar suara Ye Chen, Xuan Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh, dan ada sedikit keajaiban di mata. Dan bertanya, "Nak, apa kau bisa melihatku? Kamu belum menjawab pertanyaanku." Ye Chen masih menatap Xuan Chen yang tidak nyata. Mendengar itu, Xuan Chen tersenyum lembut dan datang perlahan, "Tenang, aku bukan dari Sekte Zeng Yang." Ye Chen mengerutkan kening. Meskipun lelaki tua di depannya adalah ilusi, dia memberinya rasa ragu-ragu. Itu bukan tubuh jiwa, tapi dia bisa menyerupai wujud manusia. Ayo, berceritalah denganku. Xuan Chen sudah duduk di bawah pohon, tidak lupa menepuk tanah di sebelahnya, memberi isyarat kepada Ye Chen untuk datang dan duduk. Ye Chen sedikit mengernyit, tetapi datang dan duduk, karena Ye Chen tidak merasakan aura membunuh dari Xuan Chen, seolah-olah Xuan Chen adalah kakek tua yang lembut di matanya. Leluhur Xuan Chen berkata, "Kultivasimu masih berada di tahap inti manusia, tapi kau berhasil menjadi salah satu dari 9 murid inti, sepertinya kau bukan kultivator biasa." Melihat Ye Chen diam, Xuan Chen menatap Ye Chen sambil tersenyum. "Kau belum menjawab pertanyaanku, senior, siapa kamu?" Ye Chen masih berjuang dengan menanyakan identitas Xuan Chen. Leluhur Xuan Chen berkata, "Jika aku berkata aku adalah leluhur dari ketiga sekte Zeng Yang, Qing Yun dan Heng Yuemu, apa kau akan mempercayainya?" Mendengar bahwa Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepalanya dan menatap Xuan Chen dari atas ke bawah, "Senior, lelukonmu itu sama sekali tidak lucu." "Yah, menurutku itu juga tidak lucu." Xuan Chen tersenyum ringan. "Aku merasa kesepian, jadi ingin mengobrol sebentar, anak mata jika kau tidak keberatan." "Saya mengerti." Ye Chen berbaring di bawah pohon besar dengan kepala di tangan dan tidak lupa memasukkan tusuk gigi ke mulutnya. "Yah, senior, ketika Anda tua, akan selalu tidak ada yang bisa dilakukan untuk menemukan junior untuk bersenang-senang, tapi saya bertanya-tanya, Sekte Zeng yang telah memasang penghalang untuk melindungi tempat ini, lalu bagaimana senior dapat masuk ke sini?" Leluhur Xuan Chen menjawab, "Ada banyak cara untuk masuk, Xuan Chen, seperti Ye Chen, berbaring di tanah dengan kepala di punggungnya, dan tersenyum dalam. Tapi yang membuatku bertanya-tanya adalah bagaimana murid di tahap inti manusia sepertimu bisa masuk menjadi murid inti Sekte Heng Yue."
Ye Chen menjawab, mau bagaimana lagi, kemampuan Sekte Heng Yue telah melemah. Xuan Chen tersenyum sedikit, tetapi tidak berbicara lagi. Keduanya berbaring berdampingan di bawah pohon besar seperti itu, menatap bintang satu persatu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Butuh waktu lama bagi Xuan Chen untuk bangun dengan tenang, dan tubuh ilusinya tidak menentu, sudah waktunya aku harus pergi. Ye Chen juga segera berdiri, melihat punggung ilusif Xuan Chen, lagi pula, dia tidak banyak bicara, dan hatinya lebih penasaran. Orang tua aneh di depannya secara misterius membuatnya bertanya-tanya harus berkata apa. Anak muda, bolehkah aku meminta bantuan padamu? Xuan Chen berkata dengan punggung menghadap Ye Chen. Katakan saja senior. Leluhur Xuan Chen berkata, setelah kompetisi 3 sekte berakhir, jika kau ada waktu kosong, apa kau bisa pergi ke kuil dewa dan menyalakan dupa untukku? Ye Chen sedikit terkejut, tetapi dia mengangguk. Terima kasih. Xuan Chen meninggalkan ucapan berbisik, dan kemudian dia diam-diam mengangkat kakinya. Ketika dia mengundurkan diri, dia menghilang tanpa jejak, tidak meninggalkan jejak di dunia ini. Apa? Di bawah pohon, Ye Chen membuka matanya dan menemukan bahwa dia masih duduk di tanah, dan tiba-tiba dia ada di sana. Apa barusan itu mimpi? Keesokan harinya, tanpa menunggu cahaya merah pertama di timur muncul, Sekte Zeng yang sudah penuh dengan orang. Sebagai tuan rumah Sekte Zeng Yang, sebelum fajar, dia telah duduk rapi di sekitar platform pertempuran. Di paviliun, Ye Chen siap untuk pergi, tetapi suasananya sedikit suram, karena Liu Yi berdiri di sampingnya. Semalam, wajah Liu Yi masih pucat, dan tubuhnya sangat lemah, dan napas tubuhnya lamban. Seluruh orang tampaknya tidak memiliki semangat sama sekali, seperti siswa yang sakit. Saudara Liu, kamu bisa beristirahat di sini, kamu tidak harus pergi. Si Tunan memandang Liu Yi dengan cemas. Pokoknya, Liu Yi tersenyum santai, bahkan jika aku kalah, aku akan berdiri bersamamu. Hei, ketika Yang Dingtian melihatnya, dia menghela nafas tanpa daya, dan mengambil langkah pertama menuju gunung. Ketika mereka datang ke kompetisi 3 sekte, mereka langsung diperhatikan oleh penonton. Mata itu diejek, dan mereka memiliki belas kasih dan simpati. Sampai mereka duduk di kursi, mata itu masih mengikuti. Liu Yi masih memiliki hidupnya. Ini adalah berkah dalam kemalangan, tetapi sulit untuk berlatih karena kondisinya. Segera, bisikan penonton terdengar. Sekte Heng Yue hanya memiliki Nangong Yue dan Ye Chen. Semifinal hari ini sangat sengit. Ye Chen bisa diabaikan. Hari ini, 9 realitas Heng Yue adalah satu-satunya Nangong Yue yang mendukung adegan itu. Cheng Kun berkata, nikmati perlahan. Sekte Zeng yang akan membuat kalian mengerti bahwa apa yang disebut secerca harapan pada akhirnya akan menjadi keputusasaan. Cheng Kun di kursi tinggi mengabaikan yang santai, dan senyum main-main masih kasar. Dalam ketiadaan, 3 leluhur Dong Huang muncul lagi. Sama seperti kemarin, Dong Huang Taixin mengumpulkan awan di tempat, duduk malas di atasnya, pertama-tama melirik ke bawah, dan kemudian tidak lupa untuk melihat Xuan Chen ke samping. Dong Huang Taixin berkata, Xuan Chen, mengenai kejadian semalam, aku akan berpura-pura tidak mengetahuinya ketika kau mengunjungi seseorang. Tapi, ini adalah terakhir kalinya, jika aku tahu kau ikut mencampuri persoalan di dataran Chu lagi, aku tidak akan segan-segan mengegelmu selama-lamanya. Saya mengerti. Xuan Chen mengangguk sedikit.
Wu Changqing berkata, kontestan yang berhasil masuk babak selanjutnya silahkan mengambil undian. Ye Chen dan Nangong Yue tersenyum tak berdaya, satu demi satu di. Hanya ada 14 orang yang tersisa, dan undian memakan waktu kurang dari 30 detik, tetapi setelah melihat daftar pertempuran, hati Yang Dingtian benar-benar dingin. Oleh Situ Nan berteriak, dan melompat di tempat. Lihatlah wajah Yang Dingtian, itu cukup jelek, bukan untuk menyalahkan mereka, hanya karena keberuntungan Nangong Yue sangat buruk. Lawan yang dia pilih adalah murid peringkat pertama Sekte Qingyun, Zhou Ao. Tidak sulit bagi mereka untuk memprediksi akhirnya, bahkan murid peringkat kedua Heng Yue Nifeng bukanlah lawan Zhou Ao, apalagi Nangong Yue murid peringkat ketiga. Nangong Yue sangat tidak berdaya. Dia mengira keberuntungannya akan sangat buruk. Dibandingkan dengan dia, keberuntungan Ye Chen bagus. Ye Chen mendapatkan lawan peringkat 9 dari Sekte Zhengyang. Lihat itu, bahkan surga tidak akan membantu Sekte Heng Yue. Ada diskusi lain di bawah ini. Lawan Nangong Yue adalah Zhou Ao, dan tidak boleh ada ketegangan dalam kekalahan. Adapun Ye Chen murid terlemah dari semua peserta, tidak akan menang melawan murid Sekte Zhengyang. Dengan cara ini, 2 yang terakhir dari 9 murid inti Sekte Heng Yue akan disingkirkan di semifinal ini, yang berarti bahwa jika Sekte Heng Yue akan kalah telak. Zhou Ao dari Sekte Qingyu, dan Nangong Yue dari Sekte Heng Yue, silahkan bertanding. Dalam argumen tersebut, suara Wu Changqing sudah terdengar di keempat sisi. Begitu kata-kata Wu Changqing jatuh, hanya suara angin yang terdengar, kemudian Zhou Ao dari Sekte Qingyun lebih kuat. Seperti dalam kasus duel Nifeng, dia melirik ke arah Hang Yue Zong dengan nakal, melihat sekeliling, dan akhirnya jatuh pada Nangong Yue. Sister Nangong, jika Anda mengaku kalah, Anda tidak perlu naik. Ini pertandingan langka dengan saudara Zhou Ao, jadi mengapa tidak mencobanya? Nangong Yue tampak acuh tak acuh, dan berjalan dengan ringan, dan mendarat di platform pertempuran. Pertempuran meningkat dalam sekejap, dan keduanya melemparkan jurus rahasia mereka sendiri, tetapi dapat dilihat bahwa Nangong Yue ditekan dan dipukuli sejak awal. Bahkan Nifeng bukan lawan Zhou Ao, dan dia tidak bisa berdiri. Sebelum ronde ke-20, Nangong Yue berlumuran darah. Ye Chen berkata, mampu menjadi murid peringkat pertama Sekte Qingyun, tidak sesederhana itu. Menyaksikan Nangong Yue terus berdarah di arena, semua orang tidak tahan untuk melihat langsung. Ini adalah duel yang tidak curiga. Pada akhir ronde ke-50, kekuatan spiritual Nangong Yue telah habis. Sayangnya, dari awal duel hingga saat ini, dia tidak pernah mematahkan pertahanan Zhou Ao. Tidak ada duel ketegangan, tentu saja tidak ada akhir ketegangan. Pada ronde ke-52, Nangong Yue dikalahkan oleh serangan mengerikan Zhou Ao. Sial, Zhuge tua di kursi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, semua pemuda yang kuanggap hebat telah dikalahkan. Aku benar-benar kesal. Biyou berkata dengan santai, bukankah masih ada Ye Chen? Ye Chen. Zhuge cemberut bibirnya. Anak itu ada di sini untuk membuat lelucon. Anak yang masih dalam tahap inti manusia, dia pasti dipermalukan habis-habisan. Saya benar-benar tidak tahu apakah ketua sekte Yang Dingtian hilang akal, memasukkan Ye Chen dalam kompetisi. Jining Suang dari Sekte Zhengyang dan Wang Chuan dari Sekte Qingyu datang ke pertarungan. Saat keduanya berbicara, kata-kata Wu Changqing sudah berdering. Tiba-tiba, mata semua orang berkumpul lagi ke arah Jining Suang. Masih di bawah sorotan,
Ji Ningsuang bangkit lagi. Dan dia acuh tak acuh seperti biasanya. Tidak ada gelombang dalam penampilannya. Sejak kemarin, tidak ada yang hadir melihatnya mengucapkan sepatah kata pun. Di sisi yang berlawanan, Wang Chuan juga melompat ke platform pertempuran, tetapi menatap Ji Ningsuang dengan gugup. Dia pemalu sebelum memulai perang. Wang Chuan adalah murid peringkat keempat Sekte Qingyun. Kali ini, dia seharusnya tidak kalah seperti Yang Bin dari Sekte Heng Yue dalam satu serangan. Langkah Ji Ningsuang mengejutkan penonton. Ji Ningsuang juga mengalahkan lawannya hanya dengan satu serangan. Di tempat kejadian, wajah paling jelek adalah Gong Sun, ketua Sekte Qingyu. Meskipun dia tahu bahwa Wang Chuan bukan lawan Ji Ningsuang, dia tidak pernah berharap muridnya kalah dengan sangat mudah. Bahwa kultivasi dan kekuatan Wang Chuan tidak lemah. Apakah tubuh roh mistik itu benar-benar mengerikan? Wajah Gong Sun Zi membiru, dan tinju di lengan bajunya mengepal. Jika dia dibiarkan tumbuh dewasa, Sekte Heng Yue akan dihancurkan oleh Sekte Zheng Yang di masa depan. Chu Xuan tampak penuh kecemasan. Ye Chen berkata, meskipun dia sangat kuat, tapi sikapmu itu terlalu pesimis guru. Masih banyak orang berbakat di dunia ini, dan Sekte Heng Yue pun juga memiliki murid yang berbakat. Chu Xuan bertanya, siapa orangnya? Ye Chen berkata, orang yang berbakat ada di depanmu. Kau, Chu Xuan mendengar kata-kata itu dan tidak bisa membantu tetapi memiringkan kepalanya dan menatap Ye Chen dari atas ke bawah, kuhajar kau. Si Tunan berkata pada Ye Chen, hanya tinggal kau seorang yang tersisa dari Sekte Heng Yue, sungguh memalukan. Beristirahatlah sejenak, kau ada di giliran terakhir. Kamu bisa mengalahkan Qi yang dari peringkat 8 Sekte Heng Yue, dan mana mungkin semudah itu, untuk memenangkan melawan murid peringkat 9 Sekte Zheng Yang. Si Tunan menatap Ye Chen dengan mata lebar. Jangan mengatakannya dengan mudah. Ye Ruxue mengerang. Murid Sekte Zheng Yang menghadapi Ye Chen tidak sederhana. Apakah Anda lupa bagaimana murid Sekte Qingyun kalah? Kamu sangat tidak percaya diri padaku. Tenang saja, aku akan menghabisinya dengan cepat. Ye Chen menjawab dengan santai sambil menonton pertempuran di atas panggung. Apa yang akan kau lakukan untuk mengalahkannya? Chu Ling tidak bisa membantu tetapi mengetuk Ye Chen dan menatap Ye Chen sebelum berkata. Iya, Chu Xuan juga mengerang. Kekuatanmu ada di atasnya, tapi jangan anggap enteng, lawan itu tidak mudah. Mengerti. Ye Chen melambaikan tangannya dan melihat ke platform pertempuran. Ye Chen sangat sibuk sekarang, dan Ye Chen ingin mencuri jurus rahasia. Sedetik yang lalu, para murid Sekte Zheng Yang melemparkan jurus yang bagus. Ye Chen secara sadar menyalin jurus dengan mata roda abadi. Boom! Boom! Di atas panggung, murid Zheng Yang dan Qingyun bertarung pada saat yang sama, dan kekuatan mereka berdua sama. Konfrontasi berjalan lancar dan pernah menarik perhatian penonton. Namun, yang membuat ketua Sekte Qingyun terlihat jelek adalah murid-murid Sekte Qingyun bertahan selama lebih dari 300 putaran, dan mereka akhirnya kalah. Di akhir pertempuran ini, penonton mencemooh lagi. Baru kemarin, semua orang bersimpati dengan Sekte Heng Yue, dan Gong Sun ketua Sekte Qingyun menertawakan Sekte Heng Yue. Hari ini, ia telah mengikuti jejak Sekte Heng Yue, 4 murid yang maju ke semifinal, telah kehilangan 2 murid, dan juga kewalahan oleh Sekte Zheng Yang. Terlalu banyak orang menghela nafas dan menyesali bahwa kali ini kompetisi 3 sekte, Sekte Heng Yue dan Sekte Qingyun benar-benar kewalahan oleh Sekte Zheng Yang, dan banyak kekuatan mulai condong ke arah Sekte Zheng Yang,
karena Jining Suang memberi mereka tekanan yang begitu kuat. Aku suka ekspresi mereka. Cheng Kun, yang dengan malas duduk di kursi tinggi, melihat wajah muram ketika Gong Sun Zi dan Yang Dingtian menatapnya. Tunggu. Dalam waktu dekat, sekte kalian pada akhirnya akan dikuasai oleh sekte Zheng Yangku. Di atas panggung, perang masih berlangsung. Di game keempat semifinal, murid peringkat kedua sekte King Yun Li Xinghun muncul. Dia dipaksa bertarung melawan Hua Yun dari sekte Zheng Yang dan kalah dari sekte Zheng Yang. Di game kelima semifinal, murid peringkat 4 sekte Zheng Yang Bai Yi, dengan mudah mengalahkan murid-murid sekte King Yun. Pada titik ini, sekte King Yun sama dengan sekte Heng Yue, dan hanya ada satu murid yang tersisa. Di game ke-6 semifinal, tidak ada ketegangan. Sekte Zheng Yang melawan sekte Zheng Yang. Salah satunya kalah. Dengan cara ini, 7 semifinal dari 3 pertandingan besar kini telah dimainkan, dan hanya yang terakhir yang tersisa. Ye Chen dari sekte Heng Yue melawan Sue Yin dari sekte Zheng Yang. Silahkan ke arena untuk bertarung. Segera, suara Wu Changqing terdengar melalui 4 sisi. Setelah itu, mata semua orang beralih melihat Ye Chen. Semua orang tahu bahwa Ye Chen adalah seorang murid yang diusir oleh sekte Zheng Yang. Sekarang dia telah menjadi murid inti sekte Heng Yue. Apa yang orang tidak bisa mengerti adalah bahwa dia sebenarnya adalah masih di tahap inti manusia. Selain itu menjadi satu-satunya murid dari 9 murid inti sekte Heng Yue yang masih ada. Ya, setelah pertempuran ini, 9 murid inti sekte Heng Yue benar-benar akan kalah semuanya. Sangguan Bo hanya bisa menghela nafas. Mungkin Ye Chen bisa menang. Di samping, Sangguan Yu tersenyum. Dia berbagi kesedihan dengan Ye Chen. Dia benar-benar telah melihat kekuatan Ye Chen, tetapi dia tidak ingin merasa tidak nyaman di antara orang lain. Para penonton bersorak. Ye Chen lolos sebelumnya karena keberuntungan mendapatkan undian kosong, dan untungnya memasuki semifinal. Kali ini, tidak ada undian kosong lagi untuknya. Bocah itu masih berada di tingkat inti manusia, dia datang kemari untuk mencari masalah. Dia merasa dirinya sudah hebat. Dia merasa dirinya sudah hebat.